Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fajri dari Prodi Biologi semester 2. Oke, di sini saya perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai membangun konteks teks laporan. Membangun konteks teks laporan yang berupa menyusun laporan kepada pihak yang terkait pada laporan penelitian atau laporan kegiatan. Adapun maksud laporan pada umumnya yaitu bahwa penelitian atau pelaksanaan kegiatan harus dengan menyusun laporan. Dengan menyusun laporan, dengan begitu kita akan lebih mudah memahami dan mengetahui bagaimana untuk membangun konteks teks dalam laporan. Selanjutnya, laporan penelitian dapat disusun oleh genre makro. Adapun penjelasan mengenai genre makro yaitu mencangkup semua jenis teks keseluruhannya. Oke, adapun susunan teks menggunakan genre makro. Oke, yang pertama yaitu skripsi. Skripsi adalah paparan tulisan hasil penelitian jenjang S1 yang membahas fenomena dalam bidang ilmu tertentu. Yang kedua, tesis. Tesis adalah sebuah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa yang mengikuti jenjang S2. Oke, yang ketiga yaitu disertasi. Merupakan paparan diskusi yang menyertai sebuah pendapat atau argumen yang dilaksanakan mahasiswa untuk mendapatkan S3. Selanjutnya kita membahas tentang laporan kegiatan disusun berdasarkan kegiatannya. Yang pertama yaitu latihan kerja yang merupakan job training. Yang kedua, magang atau internship. Yang terakhir, seminar dan pentas seni. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Ilham Fajri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model teks laporan penelitian. Dalam menentukan model teks laporan penelitian, ada beberapa bagian yang harus kita lakukan. Yang pertama, bacalah teks laporan tersebut, lalu eksploitasikan struktur teks tersebut. Struktur teks laporan kegiatan itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, bagian pembuka, bagian isi, bagian penutup. Bagian pembuka itu terdiri dari judul penelitian, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel itu kalau ada, dan daftar gambar atau diagram atau peta. Bagian kedua yaitu bagian isi. Bagian isi terdiri atas bagian-bagiannya, yaitu pertama, bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab metode penelitian, bab hasil penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, dan bab kesimpulan. Ketiga, bagian penutup. Bagian penutup terdiri dari daftar pustaka, lampiran, dan indeks. Lampiran dapat berupa tabel, gambar, peta, bagan atau instrumen penelitian, dan lain-lain. Sedangkan indeks adalah daftar kata atau istilah yang digunakan dalam teks laporan. Apa perbedaan antara proposal dan laporan penelitian? Di sini kita bisa menjawab bahwa proposal merupakan rancangan penelitian yang belum dilaksanakan, sedangkan laporan penelitian merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan penelitian. Dalam proposal tidak terdapat hasil penelitian dan pembahasan serta tahapan penutup yang berisi simpulan dan saran. Kedua, model teks laporan kegiatan. Dalam menentukan model teks laporan kegiatan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus membaca laporan kegiatan tersebut, lalu kita eksploitasi struktur teksnya. Terdapat 2 struktur utama yang membentuk teks laporan hasil kegiatan sehingga menjadi satu kesatuan. Struktur teksnya yaitu pernyataan umum atau klasifikasi, merupakan pembukaan atau pengantar mengenai hal yang dilaporkan.
Di tahap ini akan disampaikan bahwa benda-benda di dunia ini bisa diklasifikasikan berdasarkan kriteria persamaan dan perbedaan. Anggota atau aspek yang dilaporkan merupakan bahasan atau rincian tentang objek yang diamati. Struktur lain dari teks laporan kegiatan. Yang pertama, definisi umum. Merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai suatu yang dibahas di dalam teks. 2. Definisi bagian. Merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf atau penjelasan rinci. Definisi manfaat. Merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari suatu yang dilaporkan. Yang ketiga yaitu penutup, merupakan bagian rincian akhir dari teks. Apa perbedaan antara proposal dan laporan kegiatan? Jawabannya akan mengarahkan kita kepada kenyataan bahwa proposal merupakan rancangan penelitian yang belum dilaksanakan. Sedangkan laporan kegiatan merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Baik dalam proposal kegiatan maupun laporan kegiatan terdapat bagian penutup. Apa perbedaan dari keduanya? Pada laporan penelitian terdapat tahapan hasil penelitian dan pembahasan, tetapi pada laporan hasil kegiatan tidak ada. Selanjutnya yaitu menganalisis teks laporan. Dalam menganalisis teks laporan, ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Yang pertama, menyimak laporan dengan seksama sehingga dapat menangkap informasi yang disampaikan secara utuh dan lengkap serta terperinci. Kedua, memahami isi laporan dari bentuk isi maupun kebahasaannya. Kita harus memahami laporan tersebut, baik dari bentuk isinya ataupun kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan tersebut. Ketiga, menguraikan secara detail atau rinci pokok-pokok isi laporan. Keempat, melakukan pengecekan terhadap setiap hal yang dilaporkan secara detail dan cermat. Kelima, tidak mencampur adukkan antara fakta yang bersifat objektif dan opini yang bersifat subjektif. Keenam, melakukan kajian terhadap kebenaran atau ketepatan hasil penelitian tersebut. Ketujuh, memberikan suatu pandangan atau pendapat terhadap laporan berdasarkan suatu teori atau definisi. Struktur teks laporan. Secara umum, teks laporan tersusun oleh dua bagian. Di antaranya, yang pertama ada pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum terletak pada awal teks dan berupa pernyataan-pernyataan umum yang disampaikan untuk mengarahkan atau mengantarkan pembaca kepada pembahasan atau hal yang akan dilaporkan. Yang kedua itu ada aspek-aspek laporan. Setelah pernyataan umum, ada bagian yang disebut dengan aspek-aspek laporan. Bagian ini mengandung poin-poin laporan yang disusun berdasarkan klasifikasi tertentu. Selanjutnya ada menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan. Yang A. Menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan penelitian. 1. Abstrak. Yang kedua itu ada pendahuluan. Yang ketiga, landasan teori dan tinjauan pustaka. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang kelima itu hasil penelitian dan pembahasan. Yang keenam, penutup. Ketujuh, daftar pustaka dan lampiran. Kedelapan, simpulan struktur, teks dan hubungan genre pada laporan penelitian. Yang B. Menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan kegiatan. Ringkasan laporan kegiatan mengandung unsur-unsur atau tujuan kegiatan, deskripsi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, serta saran. Yang kedua itu ada pendahuluan. Tahapan pendahuluan pada laporan kegiatan berfungsi untuk menyampaikan latar belakang kegiatan yang telah dilaksanakan, gambaran tentang jenis dan bentuk kegiatan, tujuan, manfaat, serta strategi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Yang ketiga itu ada deskripsi kegiatan.
Kegiatan berisi paparan tentang nama kegiatan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan. Yang selanjutnya itu ada pelaksanaan kegiatan. Tahapan pelaksanaan kegiatan ini berisi rangkaian tata cara pelaksanaan kegiatan tahapan, berfungsi untuk menguraikan kegiatan yang dilakukan, strategi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan. Yang selanjutnya itu ada penutup. Tahapan penutup berisi pernyataan simpulan bahwa kegiatan yang dimaksud telah dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat. Yang keenam itu ada daftar pustaka serta lampiran. Penyajian daftar pustaka diletakkan di bagian akhir bab. Oke lah, sampai di sini hasil presentasi kami. Apabila dalam penyampaian kelompok kami terdapat kesalahan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.